Ayo, siapa yang tahun ini punya wishlist untuk liburan ke Jepang? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sharing mengenai biaya untuk liburan ke Jepang, khususnya untuk keluarga muda. Ini tuh biayanya realistis, jadi nggak terlalu hedon, nggak terlalu ngirit-ngirit juga. Ini sedang-sedang lah. Nah, disclaimer dulu. Jadi karena sekarang tuh aku tinggal di Jepang, dan terakhir aku liburan ke Jepang itu 2024. Jadi ada sedikit biaya yang aku sesuaikan sama biaya sekarang. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai videonya ya. Nah, yang paling pertama ketika kalian udah memutuskan mau liburan ke Jepang, yang pertama harus dipikirin adalah musim. Kalian mau berangkat musim apa? Karena itu ngaruh banget. Pertama ke harga tiket pesawat dan ke harga hotel. Karena kalau lagi high season itu pasti tiket pesawat dan hotel itu mahal. Nah, kalau saran dari aku, untuk yang pertama kali mau ke Jepang, aku saranin untuk pergi di musim spring dan autumn, karena kedua musim itu tuh udaranya sejuk, gak begitu panas, gak begitu dingin, dan kalian juga bisa pakai outfit yang kayak pakai coat kayak gitu buat ibu-ibu atau buat cewek-cewek, dan pemandangannya bagus. Kalau spring kalian bisa dapat sakura, dan kalau autumn kalian bisa dapat daun-daun yang udah berubah warna gitu, dan jadinya nanti cantik banget pemandangannya. Nah, kalau summer aku gak begitu saranin, karena yang pertama panas banget cuacanya, dan dari segi outfit kalau summer tuh mirip-mirip kayak di Indonesia aja gitu nanti pakaiannya. Walaupun tiket pesawatnya memang cenderung lebih murah kalau lagi summer. Nah, kalau untuk winter, kalian memang bisa dapetin salju, which is bagus banget pemandangannya. Tapi hati-hati karena itu cuacanya dingin banget. Apalagi buat yang bawa anak itu harus ekstra hati-hati, dan pakaiannya itu harus bener gitu. Karena kalau enggak, nanti jalan-jalan di luarnya tuh nggak enak gitu, dingin, dan pinginnya tuh bawaannya pingin masuk ke dalam ruangan gitu, jadi kurang enjoy. Jadi yang aku saranin adalah spring atau autumn. Tapi kalau kalian mau liburan di summer dan winter ya silahkan banget, itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Nah, jadi ceritanya yang kedua, kalian udah dapet bayangnya nih kalian mau liburan itu pas musim apa gitu ke Jepang ya, karena ngaruh banget yang pertama musim. Yang kedua yang harus kalian cek adalah visa dan dokumen. Ini harus kalian persiapkan. Di sini ceritanya aku udah punya paspor, aku, suami, dan anak, jadi aku nggak masukin untuk biaya paspor. Dan berikutnya adalah biaya visa Jepang. Nah, aku punyanya paspor biasa, jadi bukan e-paspor. Biaya per orangnya untuk visa ke Jepang itu 580.000. Nah, untuk visa ini seumur-umur aku liburan ke Jepang, aku selalu apply sendiri ke VFS Kuningan, jadi aku nggak ada pengalaman pakai agen. Dan tentunya ada biaya transportasi dari tempat kalian ke VFS Kuningan ya. Tapi di sini aku nggak akan sebutin karena ini bisa beda-beda banget tergantung di mana kalian tinggal. Kalau menurut kalian bakal lebih murah pakai agen, silahkan pakai agen. Nah, yang berikutnya adalah tiket pesawat. Harga tiket pesawat aku kemarin itu untuk bertiga di 20.200.000, dan itu pakai pesawat low cost. Kita naik Scoot dengan transit di Singapura dan juga nyampenya di Narita. Nah, aku mau ngasih tahu satu hal. Setelah dibandingin, menurut aku lebih worth it kalau kalian ambil yang direct flight pakai ANA Airlines. Setelah aku bandingin, untuk naik ANA Airlines dengan penerbangan direct dan itu nyampenya tuh ke Haneda, itu tuh di 22.500.000. Jadi bedanya itu sekitar 2 jutaan, dan menurut aku ini cukup nge-save waktu dan biaya, karena walaupun aku itu sebenarnya harga tiketnya lebih murah, tapi ini tuh ada transit di Singapura, yang mana di Singapura kita makan juga dan jajan, terus nyampenya di Narita, dan dari Narita ke pusat kota Tokyo itu keretanya cukup mahal dibanding di Haneda. Jadi saran dari aku, mungkin kalian bisa pakai yang direct flight aja sih. Setelah kalian punya tiket pesawat, kalian berikutnya cari penginapan. Untuk lokasinya, untuk yang pertama kali ke Jepang, itu pastikan yang tempat-tempat mainstream, which is nggak apa-apa banget ya, karena aku pun waktu pertama kali ke Jepang, ya pingin tahu dulu tempat-tempat yang terkenal di Jepang gitu. Baru setelah nanti misalkan yang kedua atau ketiga, baru explore tempat-tempat lain yang anti mainstream. Jadi ini aku masukin lokasi-lokasi yang memang tempat wisata. Yang pertama Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Untuk hotel
hotel di Tokyo waktu itu aku ambil apartemen di sekitar stasiun Oimachi dan biaya untuk 2 malamnya itu 2.100.000. Terus untuk di Osaka aku ambil di Namba Ebisu untuk 2 malamnya 1.700.000. Lalu di Kyoto, nah ini nih yang menurut aku mahal. Di kota Kyoto itu mahal-mahal hotelnya. Ini aku dapat untuk 2 malam itu di 3.500.000. Lalu ada biaya internet. Selama jalan-jalan ke Jepang, aku selalu pakai eSIM. Jadi nggak beli roaming, data roaming. Aku dan suami pakai eSIM. Tapi ini harus dicek dulu apakah handphone kalian itu compatible atau enggak dengan eSIM ya. Aku selalu pakai eSIM dari Digitravel, belinya di Tokopedia. Ini untuk 10 hari, kuotanya 500 MB unlimited. Unlimited itu maksudnya jadi kalau sehari kalian udah make 500 MB, kalian masih tetap connect ke internet. Kalian cuman bisa WhatsApp kayak gitu, jadi nggak akan bener-bener nggak ada internet gitu. Dan ini tuh biayanya 119.000 per orang. Berikutnya biaya transportasi di Jepang pasti akan naik Shinkansen. Nah, Shinkansen itu sebenarnya ada yang namanya JR Pass yang untuk seluruh Jepang, tapi itu harganya mahal banget dan nggak akan kepake kalau tujuannya cuman bakal di Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Jadi di sini aku pakai yang tiket Shinkansen ketengan. Jadi untuk Shinkansen dari Tokyo ke Kyoto itu 1.706.000 per orang. Untuk dari Kyoto ke Osaka ini pakai kereta lokal, ini 68.000 biayanya. Terus dari Osaka ke Tokyo ini 1.770.000 untuk satu orang. Lalu karena aku juga ada jalan-jalan ke Gunung Fuji, itu aku naik bus dari stasiun Tokyo ke stasiun Kawaguchiko. Ini biayanya 258.000 per orang. Lalu ini yang paling penting, kalian harus punya Suica. Kartu Suica itu bisa didapetinnya di bandara. Seharinya itu diisi 1.000 yen atau sekitar 110.000 per orangnya. Lalu yang keenam ada biaya makan dan minum. Nah, selama kalau lagi jalan-jalan ke Jepang, aku tuh selalu ingin menghemat kan. Jadi aku dan suami tuh sepakat kayak dalam satu hari itu cukup sekali makan di luar atau di restoran, dan sisanya 2 kali makannya itu makan beli di konbini atau kita masak yang gampang-gampang. Nah, estimasi biayanya untuk makan di restoran itu sekali makan satu orangnya 235.000. Ini tuh jenis makanannya kayak ramen atau tendon. Tendon itu kayak gorengan gitu. Aku dan suami memang nggak suka sushi, tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kalau memang kalian ke Jepang mau kulineran, silahkan keluarin budget lebih banyak di makanan. Tapi aku nggak begitu nyari makanan karena susah juga nyari makanan halal di Jepang, jadi nggak bisa sembarangan. Terus untuk makanan konbininya ini tuh biasanya kita ngabisin 280.000 untuk bertiga. Ini tuh udah termasuk makanan utama yaitu nasi, ikan, lalu dessert, puding, jus atau yogurt, dan juga kita beli rotian kayak gitu. Lalu ada masak sendiri, ini tuh masak gampang, nasi sama telur. Ini kalau memang kalian nginep di Apato ya. Biasanya biayanya 150.000 untuk bertiga. Ini tuh modal untuk beli nasi di konbini sama telur kayak gitu. Lalu yang berikutnya ada tiket untuk tempat wisata dan attraction lainnya. Yang pertama aku ke Disneyland, ini satu orangnya 1.161.000-an. Lalu ada sewa kimono, ini untuk yang dewasa 447.000 dan yang untuk anaknya 450.000. Kalau kalian mau ekstra, kalian bisa sewa fotografernya juga. Lalu ada biaya untuk ke taman yang berbayar atau kita masuk ke kebun binatang dan lain-lain yang nggak terlalu mahal. Ini selama perjalanan aku budgetin di 500.000. Nah, dari semua budgeting ini aku nggak masukin souvenir dan shopping karena itu sangat tergantung pribadi orang-orang ya. Cuman aku mau kasih hint aja, untuk souvenir tuh biasanya aku belanja sampai 1 juta. Ini coklat dan barang-barang kayak magnet dan lain-lain. Lalu untuk shopping biasanya aku budgetin di 1.500.000. Again, ini sangat tergantung orang dan tujuan untuk traveling ke Jepang ya. Nah, total tuh jadi butuh berapa sih untuk liburan ke Jepang untuk orang tua plus 1 anak kecil. Jadi totalnya adalah di sekitar 55 juta rupiah. Ini tuh sebenarnya masih terbilang beruntung karena di Jepang itu anak-anak baru di charge untuk masuk ke taman hiburan atau tiket kereta itu di
umur 7 tahun. Jadi di bawah 7 tahun tuh biasanya anak kecil free, ataupun kalau ada tiket, itu tiket khusus anak-anak yang harganya lebih murah. Nah, jadi aku sharing budget aku liburan kemarin ini untuk bayangan untuk kalian yang mau pergi ke Jepang. Tapi kalau kalian masih bingung, bahkan setelah nonton video ini, kalian boleh banget komen di kolom komentar, nanti insya Allah pasti aku jawab. Sekian video hari ini, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.